Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, untuk memenuhi tugas mata kuliah teori komunikasi, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bagaimana teori penetrasi sosial dan bagaimana contoh kasus teori penetrasi sosial. Saya, Gita Milanovia, akan menjelaskan bagaimana latar belakang teori penetrasi sosial. Altman dan Taylor menyusun SPT berdasarkan teori komunikasi lainnya yang dinamakan teori pertukaran sosial, atau biasa yang disebut Social Exchange Theory. Dari Thibault dan Kelly tahun 1959 yang menyatakan bahwa proses pertukaran sosial melibatkan pertukaran sumber daya antara individu-individu dalam sebuah hubungan. Yang kedua yakni saya, Gading Julia Andini, yang akan melanjutkan penjelasan tentang latar belakang teori. Jadi, ide pertukaran sosial adalah bahwa manusia membuat keputusan berdasarkan prinsip biaya dan imbalan. Dengan kata lain, jika untuk mencapai atau meraih sesuatu membutuhkan biaya besar, maka orang akan berpikir dua kali sebelum melakukannya. Sedangkan, jika hasil yang akan diperoleh dari sesuatu yang akan diraih itu memberikan imbalan yang besar, maka orang akan melakukannya, walaupun biayanya juga besar. Setiap keputusan adalah keseimbangan antara biaya dan imbalan. Apabila kita menerapkan prinsip ini pada interaksi manusia, maka kita melihat suatu proses yang disebut pertukaran sosial. Yang selanjutnya yakni asumsi dasar teori. Asumsi dasar teori ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, hubungan-hubungan mengalami kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Yang kedua, secara umum perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Yang ketiga, perkembangan hubungan mencakup depenetrasi atau penarikan diri dan disolusi. Dan yang terakhir, self-disclosure atau pengungkapan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Yang ketiga, saya Dito Kurniawan Putra akan menjelaskan tahapan proses penetrasi sosial. Proses penetrasi sosial memiliki 4 tahapan. 1. Tahap orientasi atau orientation stage. Membuka sedikit demi sedikit. Yang kedua, tahap pertukaran penjajakan afektif atau exploratory affective exchange stage. Munculnya diri. Yang ketiga, pertukaran afektif atau exploratory exchange stage, komitmen dan kenyamanan. 4. Pertukaran stabil atau stable exchange stage, kejujuran total dan keintiman. Berikutnya contoh kasus. Mawar dan Marwan awalnya tidak mengenali satu sama lain. Mawar sudah lama melajang sedangkan Marwan baru saja putus dengan kekasihnya. Marwan merasa sedih dan kesepian melajang seorang diri dan membutuhkan wanita sebagai pengganti kekasihnya. Lalu Suci sebagai temannya Marwan dan Mawar mengenali mereka satu sama lain. Tidak beberapa lama, mereka bertemu untuk saling mengenal satu sama lain. Mereka bertemu dan mengobrol secara umum untuk pertama kalinya. Lalu mereka bertemu kembali karena merasa nyaman dan memiliki kecocokan. Setelah berkali-kali bertemu Mawar, Marwan membicarakan masalah hubungan mereka yang berawal dari komunikasi superficial menjadi komunikasi yang lebih intim. Yang terakhir yakni saya, Dava Ramadan, yang akan memberikan kesimpulan pada materi kali ini. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari teori ini ialah manusia mempunyai proses tersendiri untuk berkenalan dengan orang baru setiap harinya. Dan setiap tahap ada fase-fasenya tersendiri. Bisa jadi hasil dari perkenalan itu bagus, bisa juga tidak. Tergantung dari kecocokan dua orang tersebut. Dan kita juga tidak mungkin bisa langsung akrab dengan sekali tatap muka saja dengan orang baru tanpa adanya proses pendekatan tersebut. Demikian akhir presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.